Buat sobat investor semua yang penasaran bagaimana sih perjalanan investasi gua di Bitcoin ya di aplikasi peluang selama 6 bulan 1 minggu. Nah, di video ini gua akan coba nih sharing ke sobat investor semua. Juga di sini spesialnya adalah gua akan memberitahu strategi investasi juga karena ini merupakan salah satu pertanyaan yang sering ada di kolom komen gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat kalian yang penasaran detailnya seperti apa, simak videonya setelah yang satu ini. Oke. Sebelum mulai, gue seperti biasa disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor. Di sini bagaimana sih perjalanan gue selama 6 bulan 1 minggu ini? Ternyata selama 6 bulan 1 minggu ini, gue mengalami positif lagi gitu ya. Jadi makin baik lagi, ya makin naik lagi investasi gue. Sekarang keuntungannya jadi 27,87%. Wow, tinggi banget ya gitu. Sebelumnya kan baru 16%-an gitu kan. Sebelumnya turun lagi kan, sampai minus. Sekarang malah udah 27%. Karena gue tahu bahwa memang kalau lagi penurunannya makin dalam, berarti naiknya dia makin tinggi lagi. Dan ternyata benar tebakan gue. Ini naik sampai 27,87%. Jadi ini adalah suatu hal yang positif. Nah, di sini bakal ada pertanyaan lagi gitu kan. Apakah di saat seperti ini gue top up apa enggak? Jawabannya adalah gue top up, guys. Seperti biasa. Cuman gue top up-nya 30.000. Caranya gimana? Gue tinggal di Bitcoin, tinggal klik aja beli, masukin nominal investasi gue, udah deh selesai gitu. Gue masukin 30.000. Yang penting kalau gue ada rezeki, gue top up aja. Nah, lantas, di sini adalah info yang gue kasih tahu. Beberapa kali orang ada yang nanya sama gue, loh kok lo di saat tinggi lo top up? Ini tuh udah berapa kali ya gue jelasin, ya ampun. Jadi gini, kalau gue itu adalah strategi investasinya dollar cost averaging. Jadi gue investasi rutin. Regardless dia naik ataupun turun, gue tetap invest. Itu adalah strategi yang gue ambil. Lantas, apakah strategi itu terbaik? Jawabannya adalah enggak. Strategi lain juga baik gitu ya. Strategi naro di saat yang harganya rendah itu baik gitu kan. Strategi yang kalian naro cuman sekali di dalam satu waktu itu baik. Selama kalian ngerti strategi tersebut. Nah, kita ngomongin soal strategi investasi sedikit ya. Jadi kalau dollar cost averaging seperti yang gue bilang tadi, tapi ada yang namanya strategi investasi di saat harganya di bawah. Nah, kenapa gue jarang pengen melakukan itu? Karena gini Pak, untuk ngelola budget aja orang tuh udah susah gitu. Ya, apalagi lu nungguin investasi itu turun. Kalau investasi itu agak lama turunnya, nanti pas turun duit lu nggak ada, gimana? Ayo, orang kan apa nggak pikir gitu kan. Lu misalkan emang udah jago banget dalam ngelola duit, lu tinggal main taruh aja gitu. Kan belum tentu, setiap orang belum tentu punya kemampuan gitu. Jadi daripada lu susah-susah, mendingan lu investasi rutin aja. Kalau gue sih begitu gitu. Lebih baik gue investasi rutin gitu. Investasi rutin, jadi kalau gue ada budget habis gajian udah gue sisihin, atau per minggu ada ini gue sisihin, kan gitu. Sebenarnya itu lebih simpel gitu, dan toh bisa sukses juga kan gitu. Nggak mesti yang kayak lu, oh ini strategi yang terbaik adalah investasi terbawah. Nggak juga kok gitu. Nggak juga. Kalau lu budgetnya nggak ada gimana? Ya sama aja, akhirnya kan lu targetnya di bawah, lu nggak invest karena budget gue kebetulan habis nih. Oh berarti kalau gue pakai strategi lain nggak mungkin nih bisa menghasilkan profit. Nggak juga. Lihat tuh, dari trial trading dari awal sampai sekarang. Dengan strategi yang gue jalanin, untung apa enggak gitu. Orang suka mau coba ngajarin gue, ini nggak untung nih. Lihat nih strategi gue berhasil nggak gitu kan. Artinya bahwa jangan suka mengkultuskan ya atau ya kayak merangkum bahwa strategi ini tuh nggak berhasil. Lihat aja gitu. Gue buktiin per minggu gue kasih tahu. Awalnya memang minusnya banyak gitu, minusnya banyak banget dan itu dalam banget. Tapi gue juga udah tahu yang namanya cryptocurrency gitu. Kalau lu misalkan nggak minusnya banyak itu aneh gitu.
Karena resikonya gede banget untuk investasi rutin di sini gitu. Jadi makanya gue bilang nggak setiap orang cocok investasi di sini. Ya udah, tapi dalam jangka panjang sekarang 6 bulan lebih, 6 bulan 1 mingguan lebih, itu lihat hasilnya kan gede kan gitu, 27%. Sekarang lu mau nyari di saham, lu mau nyari di mana nih, reksadana 27%, oke bisa juga gitu. Tapi kan lebih cepat dan kemungkinan lebih gede itu adalah di cryptocurrency. Cuman ya resikonya itu, lu harus kebal ngelihat penurunan. Kalau lu nggak kebal, ya udah. Nah, nanti ada yang bertanya lagi, ini gimana kalau turun dana kita habis? Itu kan selalu banyak ada pertanyaan kayak gitu. Ya, itu harus dipelajarin yang namanya floating loss. Nah, lu bisa coba cek deh, gitu. Pelajarin soal floating loss apa. Gue pernah ngebahas juga kok di video sebelumnya. Intinya gitu, guys. Jadi tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang terjelek gitu. Semua punya plus dan minus masing-masing. Nah, balik lagi lu mau pakai apa gitu. Kalau lu misalkan mau dalam waktu singkat mau dapat keuntungan, bisa-bisa aja kalau lu menguasai ilmu trading. Kalau enggak, ya jangan macem-macem, Pak. Ya udah, investasi rutin menurut gua ya buat pemula itu cocok. Tapi balik lagi, itu keputusan di masing-masing. Gua hanya menceritakan diri gue sendiri. Ya, kalau mau diikutin silakan, mau enggak juga nggak masalah. Karena kan investasi itu mengajarkan tanggung jawab ada di diri masing-masing. Seperti itu. Mudah-mudahan sharingan gue hari ini dapat bermanfaat juga. Buat kalian yang setelah ini pengen mempelajari investasi di cryptocurrency lebih dalam, coba cek di playlist trial trading gue aja. Ya, kalian bisa tontonin semua. Lalu buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk investasi, entah kripto, di peluang, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang ada di sini. Atau mungkin linknya di description box di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan dari 15.000 sampai 1 juta. Tetapi top up minimal 1 juta. Balik lagi, itu terserah kalian. Kalau kalian nggak mau pakai kode referral gue juga nggak masalah. Oke, sobat investor semua. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.